tes 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 wahid ithnani thalatha nabda bil basmalah. Dan dari panggilan itu ketika kita langsung terjun mendistribusikan bantuan itu sangat senang kali rasanya. Senang, bukan merasakan artinya kita menjadi hero atau gimana, tapi terharu gitu. Terharu karena kita bisa langsung melihat di samping satu itu kesedihan, harunya orang itu, nangisnya orang itu, saking orang di luar sana nggak tahu ini berat kan yang kami rasain. Berarti bisa bahasa Myanmar? Ya bisa. Nah coba lah sedikit bikin apa perkenalan diri atau apalah gitu kan. Mengapa jenuh namanya Ebiba? Kayu phone number kayu Yamala. Dan juga kalau misalnya kita mau dekat sama yang rakannya, orangnya bilang assalamualaikum, gue Mas Eni. Bahasa Inggris atau bahasa Aceh? Bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Kenapa? Alasannya? Ini gini-gini sedap ya. Terakhir nih. Ini biasa diutarakan atau dilemparkan soal ini pada orang-orang mahasiswa atau fresh graduate itu. Antara dua ini, pengusaha atau PNS? Pengusaha pasti. Alasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bro and sis, welcome back to Naratil Fast. So, hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau ini adalah teman saya, lebih tepatnya kami pernah satu jurusan di saat kuliah. Nah, maka kita langsung sambut saja, siapa lagi kalau bukan saudara Akmalul Bashar. Selamat datang nih di Naratil Fast dan di studio yang low budget ini. Ya udah luar biasa sekali. Dan terima kasih juga udah diundang ke podcast yang mantap jiwanya. Oke, sama-sama. Oke nih, Mal, kita langsung ke topik utamanya. Sebelum itu boleh jelasin sedikit tentang background seorang Akmalul Bashar. Itu kan banyak cerita di balik seorang Akmalul Bashar, kayak apa bergabung di NGO, kemudian ada macam-macam gerakan lah. Salah satu yang singkat saja tentang NGO itu gimana? Boleh. Jadi saya itu dibesarkan dari lahir aja dulu ya. Kalau dari lahir saya dari Surabaya. Itu sebetulnya panjang ceritanya itu kenapa saya bisa ada di sana. Lebih tepatnya di masa orang tua saya itu sedang melakukan yang namanya nomaden ke sana dan memulai usaha di sana. Mereka bertemu di sana. Oh gitu. Dan mereka berjodohnya mungkin udah ditentukan sama Allah. Karena kedua orang tua mereka itu bertemunya di Mekah. Oh gitu. Jadi saling menjodohkan. Ternyata anaknya udah duluan dekat. Sehingga saya sama abang saya itu lahir aja, cuma numpang lahir. Karena dua-dua orang tua saya itu adalah orang Aceh. Jadi kita ketika sudah selesai masanya di sana dan rezekinya sudah di sana, kita balik lagi ke Aceh ke sini. Dan saya itu pertama kali mulai pendidikan atau pertama saya besar itu di daerah Birun, di kampung orang tua saya yang laki-laki. Dan kemudian setelah saya man model, man itu saya langsung lanjut ke man model dan itu langsung tinggal sama nenek saya. Saya pertama yang hijrah ke Banda Aceh. Jadi abang saya itu tetap memilih stay di sana dan saya langsung lanjut ke Banda Aceh karena saya pikir saya pengen ngejar sesuatu yang lebih. Maksudnya saya nggak mau hanya terbatas saya tinggal di kampung dan saya nggak bisa membangun kampung saya. Dan juga kemudian saya sempat nganggur 1 tahun, di mana saya tidak melanjutkan dulu pendidikan tinggi, perguruan tinggi saya. Itu setelah tamat. Jadi 1 tahun itu saya 50-50. Yang orang tua yang perempuan itu ngajak saya, udah kamu ngaji aja lah, masuk pesantren. Di samping itu saya berpikir juga boleh, tapi kalau saya dibarengi sama kuliah boleh. Dan karena keadaan kondisi ekonomi juga kurang mampu, akhirnya saya menunggu 1 tahun dengan saya itu merantau ke Sumawe.
dan di sana saya bekerja di salah satu sebuah perusahaan dan juga ketika saya sudah mendapatkan penghasilan saya per bulan itu, saya mencoba memberanikan diri untuk masuk 1 semester itu di STAN Malikus Saleh. Oh gitu. Berarti sebelum di UIN pernah satu. Jadi saya letting itu 2013. Kalau kita kan masuk 2015. Jadi saya 2013 sudah tamat dan memilih merantau ke sana dan cari rezeki dulu, sudah mampu, dan itu saya masuk STAN Malikus Saleh itu belum ada pengetahuan dari orang tua saya belum. Oh, nggak kasih tahu. Jadi saya punya sedikit biaya saya sendiri yang saya tabung dari masa saya SMA, dan juga ini mau tidak mau ya kita langsung lanjut ke STAN Malikus Saleh aja. Kemudian setelah itu ya karena saya berpikiran bahwa ini biasanya orang pendatang itu dari kampung datang ke kota. Dan saya dari kota malah ke kampung. Nah, jadi sempat juga diketahui sama kawan-kawan, ngapain ke situ sana? Mendingan ke Banda aja, kan mana ada orang kampung. Balik lagi ke kampung ya, pasti ke kota lah untuk cari pengalaman yang baru. Nah, itu yang mendapat mereka. Akhirnya saya memutuskan diri, ya udahlah, mau tidak mau, dan kebetulan itu dapat beasiswa juga. Alhamdulillah. Dan kita langsung masuk di UIN. Oh gitu. Jadi dari STAN Malikus Saleh dapat beasiswa, baru masuk UIN lagi. Itulah panjang kali ceritanya. Oke, sekarang kita ke yang tadi tentang NGO itu. Gimana awalnya bisa masuk ke NGO dan gerakan apa sebenarnya NGO? Oke, baik. Gitu. Jadi saya itu bergerak di salah sebuah LSM atau NGO, non-governmental organization, di bawah nama Padi Global Asia, di mana dia meranah kepada seluruh wilayah yang ada di Asia. Dan saat ini saya itu sedang memfokuskan di daerah Rakhine, yaitu Rakhine State di Myanmar. Khusus lebih tepatnya lagi di tempat tinggal para Rohingya. Dan satu lagi di Uighur. Berarti udah sempat ke sana? Udah. Dan seperti ya, mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu juga, ketika kalian sidang dulu, pada saat saya sama posisi seperti kalian, saya udah mulai meranah langsung lanjut ke sana. Makanya 1 tahun itu puasa itu udah mulai sidang orang ini. Tapi saya ada dapat telepon dan suruh ikut gabung, ya saya ke Myanmar dulu baru sidang. Akhirnya telat juga sedikit ya. Telat dikit nggak apa. Jadi itu bergerak di bagian itu ya. Oh ya, jadi Padi Global Asia itu punya cabang di setiap wilayah yang menjadi implementornya yaitu Community Initiative Development atau lebih dikenal dengan CID. Jadi dia mainnya per provinsi gitu. Kalau misalnya di Rakhine ada CID Rakhine, kalau misalnya di Uighur ada di CID Xinjiang dari Cina itu, dan itu bergerak lebih ke humanitarian dan juga income generating. Jadi masyarakat kita bentuk dan kita beri berbagai pelatihan dan juga beberapa cara atau pola-pola yang kita bisa terapkan untuk orang itu. Mulia sekali ya. Insya Allah. Islam pokoknya tentang kemanusiaan gitu ya. Benar. Oke, dari CV-nya baca itu ada penyuplai air, ada benar. air juga. Itu gimana tuh? Ada bagian dari itu juga? Iya benar. Itu jadi kalau di dunia NGO itu banyak. Satu cabang itu bisa meliputi beberapa aspek. Misalnya contohnya kayak livelihood. Livelihood itu nanti di dalamnya ada kita mendukung dari segi hygiene kits, ada dari nanti pembangunan village development kayak pembangunan drainase, latrine, nanti bisa juga pembangunan dari segi misalnya sekolah, dari segi edukasi, itu sangat luas. Jadi ketika kita sudah masuk di dunia NGO itu, biasanya kita bakalan disuguhkan dengan banyak variasi. Kita lebih bergerak di mana? Nah, kalau kita kan bergeraknya kemarin itu karena seiringan sama misi kita sendiri di bidang pendidikan, ya udah kita gerak di bidang pendidikan dulu. Dan saya sempat jadi volunteer juga di sana, jadi belajar sekitar 5 bulan, menguasai bahasa Rohingya-nya, menguasai bahasa Rohingya dan juga bahasa Myanmar-nya. Jadi kita itu beda. Iya benar. Jadi antara Rakhine dan juga antara orang Rakhine Myanmar dengan orang Muslim Rohingya itu beda bahasanya.
Jadi banyak supportnya, ada livestock dan sebagainya. Ya, jadi otomatis harus belajar dua-duanya kan. Benar. Jadi itu organisasi internasional. Benar. Selepas itu akhirnya bisa buat apa? Terjun ke organisasi yang nasional, apa itu Sapa Peduli. Nah, Sapa Peduli itu sendiri itu udah lama dibentuk, sebetulnya udah ada sesudah tsunami. Sesudah tsunami udah dibentuk, cuma karena para pendirinya itu pada di luar semua. Nah, jadi ketika saya balik dan juga dalam keadaan COVID gini, jadi ya daripada organisasi SM itu mati atau vakum, ya udahlah kita lanjutkan perjuangan itu. Ya semasa COVID gini lah. Jadi itu bergerak di bidang yang sama dengan lebih kalau ini lebih ke fundraising ya, lebih ke fundraisingnya. Tapi kalau misalnya itu lebih implementer dari segala proyek-proyek yang akan diadakan. Nah, dari sekian banyak pengalaman selama ente merasakan itu pelajaran hidup yang berharga banget begitu, itu apa kira-kira? Oke, kalau dari segala hal yang udah saya tempuh itu dari berbagi kemanusiaan kan, nilai kemanusiaan. Nah, dari dalam hidup ente apa yang ente dapatkan dari pengalaman itu? Semua itu berasal dari bawah. Saya rasa semua orang pasti merasakan yang di bawah, di mana kita yang berada di atas kadang-kadang harus melihat ke bawah. Nah, dari samping satu itu rasa kemanusiaan itu bukan sekedar misalnya orang dipanggil, yuk bantu, bukan sekedar itu aja. Kita juga bisa dengan menyuarakan atau juga kita memberikan gambaran bahwa menolong orang itu bagus sekali. Ya itu udah saling support juga sih sebetulnya. Dan dari panggilan itu ketika kita langsung terjun mendistribusikan bantuan itu sangat senang kali rasanya. Senang, bukan merasa dan artinya kita menjadi hero atau gimana, tapi terharu karena kita bisa langsung melihat di samping satu itu kesedihan, harunya orang itu, nangisnya orang itu, saking orang di luar sana nggak tahu ini berat kan yang kami rasain. Nah, penyatuan jiwa dari panggilan yang udah ada. Otomatis mereka yang terbantu kan akhirnya tertolong. Itu perasaan itu kita nggak bisa rasain. Benar. Kita terjun langsung. Benar. Dan juga kalau nggak dari segi nolongnya juga, itu ada pembelajaran yang saya rasa 2,5 bulan untuk belajar bahasa Myanmar itu berat kali. Jadi saya langsung teringat salah satu kata-kata dari Turki dibilang ini, Geldim, Golden, Yendim. Jadi I come, I see, I conquer. Jadi betul-betul kita harus taruh perhatian dan fokus kita betul-betul. Jadi bisa sungguh-sungguh. Tapi ada bonus yang kita dapatkan di mana kita lebih dekat sama masyarakatnya. Bisa ngopi bareng sama orang itu. Bahkan ketika ada kenduri-kenduri kecil ya diundang sama mereka. Jadi rasa masyarakat yang saya sendiri sebetulnya di kampung itu nggak terlalu dekat sama masyarakat. Mau bisa nanya saya diterima dengan baik. Biasa kita di kampung nggak terlalu bersosialisasi. Benar. Kira-kira terjun ke seperti itu malah kita lebih. Benar. Berarti bisa bahasa Myanmar? Ya bisa. Nah coba lah sedikit apa perkenalan diri atau apa lah gitu kan. Mengapa jenuh nama Ebiba? Phone number PU yang bala. Dan juga kalau misalnya kita mau dekat sama yang rakannya, orangnya bilang assalamualaikum, Gomaseni. Gomaseni itu artinya apa kabar. Jadi sebetulnya bahasa antara Rohingya dan Myanmar itu udah khusus di bahasa Rohingya itu udah tercampur antara bahasa Myanmarnya dan Bangladeshnya. Jadi kalau misalnya orang kan sering bilang ini orang Bangladesh orang ini, tapi nggak segitu. Jadi sebetulnya mereka itu udah lama tinggal saat penjajahan Inggris itu. Jadi setelah Inggris menjajah di di Myanmar itu khususnya di Rakhine, orang itu baru datang. Jadi beranak pinak dan ramai di situ dan bahasanya pun udah campur. Jadi kalau misalnya mau tanya kita pakai bahasa Bangladesh, nggak ada ngerti orang itu. Yang ngerti itu yang tua-tua mereka. Baru-baru itu. Benar. Jadi kalau misalnya dianggap orang itu orang Bangladesh bukan orang Myanmar, saya rasa salah. Karena beda mereka itu.
Jadi yang ente ngomong pertama dia apa tuh? Yang pertama itu halo gitu apa? Halo. Jenuh namanya Ebi Pak. Itu. Namanya Koba. Jenuh namanya nama saya Ebi. Kalau saya di sana dipanggilnya si Ebi. Kenapa gitu? Akmal Bashar. Ebi. Jadi singkatan gitu. Karena kan nama kita panjang. Untuk orang itu disebutnya agak susah. Iya betul. Kalau nama orang itu contohnya kayak Uconain, paling simpel, Nizo, dan sebagainya. Kayak orang barat lah, orang disingkat-singkat nama ya. Terus kalau misalnya kita bilang kita tanya namanya balik, namanya kau balik, itu nama kamu siapa? Gitu. Kalau misalnya yang Belmas ini itu lumrah disebutkan bahkan di Rakan itu udah jadi kata sehari-hari. Yang punya orang Muslim tapi digunakan sama orang non Muslim juga. Jadi berpengaruh lah. Benar. Udah saling nyatu sebetulnya. Oke, sekarang kita beralih sedikit ke yang tadi, sambung yang awal dari background pendidikan yang tadi. Jadi Stein yang itu jurusan sama bahasa Inggris. Inggris juga. Saya tidak pernah lari dari bahasa Inggris. Oke. Jadi sekarang pertanyaan saya itu niat awalnya kenapa harus bahasa Inggris atau mau masuk bahasa Inggris itu kenapa? Emang karena kayak kemarin si Musal dia emang pengen kuliah ke luar negeri, akhirnya masuk bahasa Inggris. Ada juga yang ingin jadi guru bahasa Inggris. Nah kalau itu apa? Niat awalnya? Kalau saya sih pribadi sebetulnya bukan 100% pengen di bahasa Inggris. Kenapa? Jadi siapa aja lah. Gak boleh sebutkan namanya. Jadi lebih saya sebetulnya ke IT. Karena pun sampai sekarang kalau misalnya disuruh ngajar mau apa bukan masalah apa. Jadi apa namanya? Lebih saya nggak punya jiwa kayak kalau saya lihat. Mungkin kalau misalnya sekedar kita pengen ngajarin orang kita bisa. Tapi ketika kita sudah mengajar itu kita baru renungi apa yang udah ngajarin. Susah ada orang. Soalnya kan mereka sebenarnya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi lebih ke IT. Jadi dengan kita belajar bahasa Inggris ini kita bahasa hampir semua di komputer misalnya yang misalnya kayak toolsnya itu pakai bahasa Inggris semua dan kita bisa dapetin aksesnya dari bahasa Inggris. Nah lebih ke situ sih sebetulnya. Oke, dari sebelumnya sebelum masuk bahasa Inggris itu emang punya dari SD atau man itu emang udah ada sedikit bisa bahasa Inggris atau kalau misalnya dari itu kita pernah ikut pidato juga bahasa Inggris pas dibuka. Kebetulan ayah itu kerja di bidang LSM juga dulu. Jadi beliau mengadakan acara dengan masyarakat kampung. Ya saya disuruh ikut. Apa namanya ada lomba pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Aceh, bahasa Arab. Ya, saya karena apa namanya di sekolah pun adalah sedikit di bidang itu dan ya disuruh pidato dan dari situ mungkin karena yang pertama itu udah jadi pilihan kita di antara dua. Jadi sehingga membuat saya juga boleh juga lah kita coba dulu. Ini kan bisa jadi alat buat kita, apalagi kan kita lagi menggandrungi tentang IT. Benar. Jadi berpengaruh lah. Benar. Jadi kalau ditanya pengaruh terbesar bahasa Inggris dalam hidup seorang Akmal Bashar apa kira-kira? Sampai saat ini. Banyak sih. Kalau misalnya ditanya bahasa Inggris, beberapanya diantaranya untuk pergi ini aja. Untuk pergi ini aja udah sangat membantu kali sebetulnya. Misalnya kayak kita registration jangan jauh. Saya pertama kali naik pesawat ya inilah. Kan dengan kita belajar bahasa Inggris jadi ketika ketemu orang di sana di luar kita nggak terlalu kagok gitu. Kagok gitu kan. Artinya, rupanya aku nggak rugi amat kalau belajar bahasa Inggris. Selain samping tadi IT juga semuanya bahasa Inggris kan. Benar. Jadi saya sendiri pun merasa gini, kalau misalnya kita pengen apa namanya menguasai satu hal kayak bahasa Inggris pun atau ilmu apapun, selama kita yakin saya rasa ya masih bisa gitu. Jadi pokoknya berpengaruh lah dalam hidup seorang Akmal Bashar bahasa Inggris ya. Benar. Karena niat awalnya emang untuk menguasai IT, kemudian tiba-tiba turun ke dunia nyata harus keluar negeri. Benar. Akhirnya kepake banget bahasa Inggris. Nah, yang masih mengaung-ngaung di kepala saya itu pas dengar pertama kali itu sebelum masuk bahasa Inggris. Tahu kan yang petinju Amerika yang terkenal itu siapa namanya? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Dia bilang kayak gini. I have wrestled with alligator. Dia bilang. I have wrestled with alligator. I have tussled with a whale. Terus bilang I have handcuffed lightning in the jail. Dia bilang. And then put the thunder in my hand. I'm so bad. Dia bilang dia. I'm so bad. And then he said
only last week I murdered a rock, injured a stone, and then he said, I'm so mean in making medicine sick. Nah, itu yang dibilang sama dia sampai sekarang saya masih ingat. Berarti kalau misalnya menguasai satu bahasa ya betul-betul harus kita ini ya, sungguh-sungguh gitu. Betul. Sampai bisa gitu ya. Benar. Oke, sambil minum loh. Betul. Waduh, mantap. Oke, berarti bahasa Inggris sudah sangat berpengaruh. Sekarang kita beralih lagi ke dunia pekerjaan. Benar. Sebelum ke NGO atau ke rekan-rekan sebelum yang ente ceritain tadi, ente pernah lamar kerja atau pernah punya pengalaman kerja selain di bidang itu? Kalau untuk pengalaman kerja sih mungkin lebih ke dasar, misalnya kayak buat website orang dari dulu, karena memang udah suka kali freelance. Jadi pertama itu pas lagi heboh sebelum ada WordPress itu blogger ya. Blogger. Nah itu saya sangat menggandrungi, dan juga beberapa misalnya kayak buat aplikasi itu belum ada aplikasi kayak lebih ke tulisan kayak gitu, kita udah suka sih, dan buat punya orang gitu. Selain itu kayak kerja jualan atau usaha atau kalau untuk usaha memang orang tua memang kita sering ngomong juga di orang tua. Bantu aja. Orang tua usaha apa tuh? Jualan juga ada di tempat wisata, salah satu tempat wisata, dan juga bertani juga. Bertani. Tapi sekarang udah jarang ya. Udah jarang. Oke, itu jadi punya cerita juga lah. Ya tuh ya, selain daripada NGO tadi. Benar. Oke, sekarang kita ke rapid question nih. Oke. Kalau biasanya kemarin kita mulai pertama kali itu rapid question. Sekarang ke Akmal. Pilih Aceh besar atau biru? Ayo rapid question. Oke. Biren. Oh, biru. Alasannya? Mungkin lebih lama besar di sana sih. Lebih kecil ya. Jadi berpengaruh lah istilahnya. Benar. Oke, yang kedua, bahasa Inggris atau bahasa Aceh? Bahasa Aceh. Kenapa? Alasannya? Ini gini-gini sedap ya. Minat sekali gitu kan? Saya lebih suka ke hikayat sebenarnya. Dari dulu saya sudah ngumpulin hikayat, apalagi dengar hikayat Majapahit dan sebagainya, itu lebih cinta ke budaya kita sendiri sih. Oke, jadi lebih cinta budaya sendiri pada budaya bahasa Inggris ya. Budaya orang Inggris ya. Komposer ya. Komplement. Oke, selanjutnya proyek ini ya, pilih di antara dua ya. Misalnya ada dua pilihan, proyek relawan atau proyek kemanusiaan atau beasiswa. Luar negeri. Beasiswa dulu. Alasannya? Alasannya biar nanti ketika kita udah dapat lebih ilmu, apalagi kita misalnya langsung lanjut ke humanitarian, humanitarian bisa lebih membantu dari segi Jadi dapat ilmunya. Benar. Ilmu baru kita bisa salurkan gitu ya. Oke, terakhir nih. Ini biasa diutarakan atau dilemparkan soal ini pada orang-orang mahasiswa atau fresh graduate itu. Antara dua ini, pengusaha atau PNS? Pengusaha pasti. Alasannya? Kalau saya sendiri sih pengen berdiri dengan kaki saya sendiri. Itu aja sih. Kalau misalnya saya bukan orang yang suka disuruh sama orang. Saya pengen milih jalan saya sendiri. This is my way of ninja. Yes. Jalan ninja. Oke. Kira-kira buka usaha apa tuh? Kalau mau pengen benar jadi usaha? Kalau punya bayangan gitu atau gimana? Udah. Jadi kalau misalnya kayak ayam ayam peternakan ayam udah kita mulai bangun itunya, dan udah jalan sih beberapa hari ini. Jadi peternakan ayam, kemudian nanti baru selanjutnya ada next stepnya dong, nggak perlu ayamnya. Next stepnya biar kita yang berusaha dan Allah yang mengabulkan. Oke, itu adalah rapid question. Sekarang kita ke random question. Jika waktu bisa diputar, ulang. Ini tentang masa lalu. Satu momen yang paling indah yang ingin diulang oleh seorang Akmalul Bashar, kira-kira apa tuh? Cabut di sekolah. Enggak, maksudnya ngurangin. Kalau misalnya kita juga dulu agak ingin miskin ya. Bandari kita. Oke, itu momen penyesalannya ya. Penyesalan. SMP, SD atau? SMA memang. Oh, SMA. Jadi kebetulan itu ada kaca jendela itu. Ada memang ini bekas anak-anak berkelahi pecah. Jadi
itu kan tembus ke MCM. Nah, lebih cepat Mas. Kalau mau pulang lebih cepat ya lewat situ. Itu di mana model? Model percayalah. Oke, ini murid ibu-ibu kan model nih. Ya sering keluar ya, agak dikit-dikit bandel gitu. Oke, itu tentang penyesalan. Kalau tadi sekarang yang indahnya, yang momen indah yang pengen kali diundang. Kalau tadi kan menyesal selalu dulu pernah ngelakuin itu. Sekarang indah kali dalam hidup. Selama berapa umur sekarang? 24 tahun. Nah, selama 24 tahun hidup pasti ada momen indah begitu yang ingin sekali diulang. Ya ingin diulang sih sebetulnya apa namanya? Saya lebih memilih hal-hal yang susah untuk diulang. Kalau saya pribadi, misalnya kayak mana rasanya saya pengen mendapatkan kerja dulu. Nah, itu perjuangan itu pengen saya ulang balik. Tapi memilih rute yang benar. Jadi dulu salah. Nah, kalau saya pikir ya dulu salah ya. Nah, bisa ceritain. Jadi apa namanya? Awal mula kerja. Jadi gimana? Kerjaannya pertama kita banyak ngemis sih sama orang. Banyak ngemis juga, minta bantuin kayak gini. Tapi seharusnya itu apa namanya bukan keinginan kita, tapi dengan kita mau dan yakin apa namanya dan keadaan juga kayak gitu. Ya udahlah. Apa namanya bisa sendiri dengan keadaan itu. Tapi saya pengen ngulangin lagi masalahnya. Itu lebih menyenangkan bagi saya. Tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Masalahnya itu minta orang dalam lah. Jadi orang dalam berpengaruh dari dalam hidup seorang ini. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Sekarang tentang masa depan. Kalau tadi masa lalu, impian terbesar seorang Akmalul Bashar. Kita bicara tentang 5 tahun atau 10 tahun ke depan atau ketika masa tua gitu, boleh juga. Impian terbesar seorang Akmalul Bashar. Jadi penguasa Aceh. Apa tuh? Apapun itu. Pokoknya punya andil. Dan kita memang dari dulu saya pun dari segi apa saya lebih dulu kecil saya tuh sering dengar cerita-cerita kayak mana Aceh itu di dulu kemajayanya Aceh dulu. Kita pengen ngembaliin apa marwah bangsa kita. Itulah dengan cara misalnya kita lebih bangga dengan budaya kita sendiri. Dan saya yakin 100% tidak ada orang yang mengerti bahasa Aceh, bahasa mereka sendiri dengan sepenuhnya. Pasti ada 1-2 hal yang pakai bahasa lain. Pasti itu. Karena orang di luar sana juga gitu kan. Iya benar. Bahasa sendiri mereka nggak semuanya dikuasai. Benar. Itulah pengen saya seperti misalnya pujaan saya seperti kayak Pak Abdul Ghani Asyik, beliau luar biasa. Dimana sampai orang Australia itu datang ke Aceh untuk belajar bahasa Aceh. Jadi linguistik Aceh dan juga kayak Bapak Abu Bakar Aceh, beliau yang buat kamus bahasa Aceh. Jadi saya lebih bukan penguasa sih, lebih apa namanya berkontribusi untuk Aceh saya sendiri. Kira-kira dari sekarang jalannya sudah kira-kira. Kalau saya lihat sih udah sedikit ya, ruang-ruang kecil ya. Untuk menuju ke sana ya. Oke, menarik itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup seorang Akmalul Bashar pasti ada, apakah itu dari keluarga atau dari guru atau siapa dalam hidup Akmalul Bashar yang dia berpengaruh besar dalam hidup seorang Akmalul Bashar, siapa gitu? Yang pertama itu orang tua udah pasti, tapi yang paling saya rasakan itulah abang saya. Dimana kami pernah merasakan masa paling pahit ya, dimana salah satu saudara kami yang udah almarhum itu meninggal. Jadi itu masa dia masih berobat. Saya cuma tinggal sama abang saya, di mana adik saya itu kena hidrosefalus. Adik ini? Adik saya yang udah almarhum itu kena hidrosefalus sampai dibawa ke Jakarta, ke Medan. Akhirnya kami tinggal di rumah bersama abang aja, dan dia sangat memperhatikan saya. Sampai sekarang dia masih mendukung saya dari segi apapun. Saya rasa dia abang yang terbaik di dunia. Dia akan lebih mendahulukan kita daripada dia sendiri. Jadi itu ya sosok berpengaruh dalam benar. Bashar. Dan saya banyak lebih belajar dari beliau juga. Dari segi apapun. Dari segi apapun. Contoh teladan lah istilahnya. Benar. Gimana dia perjuangin apa namanya supaya kami nggak lapar juga. Karena kami saat itu memang tinggal di rumah tetangga. Jadi apa namanya kan kami nggak punya saudara di sana yang banyak. Jadi ya terpaksa tinggal di rumah tetangga dan apa namanya kita menjalani masa-masa pahit di situ bersama, tapi nggak terasa karena dia berjuang. Benar.
Oke. Itu sosok inspiratif dalam seorang Kang Bashar. Dan kira-kira hingga umur yang sekarang ini ada satu apa pekerjaan atau apa ya bisa dibilang momen yang tersentuh pernah ente kasih ke abang ente misalnya apa gitu? Pernah sih, pernah. Apa itu? Mungkin gini, saya nunjukin itu entah menurut orang itu satu kebanggaan atau tidak ya. Tapi kalau saya menunjukkan duit $1 yang pertama saya pegang. Nah, dari dulu saya memang bercita ini harus banyak duit dolar. Tapi $1 itu saya kasih buat dia. Jadi bang, nyolong ke kenapa yang $1 Jadi apa namanya? Dia pun bangga dan di saat itu paling saya rasa dia bahagia dengan cara dia sendiri, di mana dia nggak menunjukkannya secara terbuka, tapi mungkin ada terselubung di hati dia itu sangat bahagia kan. Dia nggak ekspresif mungkin. Benar. Di belakang mungkin bahagia karena akhirnya bisa akhirnya apa sukses, setidaknya bisa apa mengembalikan kerja keras dia yang dulu. Walaupun belum sepenuhnya. Ya benar. Oke. Mungkin sampai sini dulu aja, makasih nih. Maaf udah dari sini. Sudah banyak ngobrol cerita tentang masa hidupnya di podcast low budget ini.